Kerajaan Islam Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara yang meredupkan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha dapat ditinjau dari beberapa teori. Namun, hanya ada 3 teori yang sering dipakai, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Teori Gujarat mengatakan Islam masuk melalui jalur perdagangan Indonesia dengan Gujarat pada abad ke-13. Sedangkan teori Persia menyatakan Islam Indonesia berasal dari Persia. Teori ini menitikberatkan asumsi pada kesamaan budaya masyarakat Indonesia dengan Persia pada masa itu. Adapun teori Arab berpandangan Arab yang melakukan perdagangan dengan dunia barat pada abad ke-7 turut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ketiga, teori di atas adalah teori paling umum yang dipakai para penulis buku dan paper tentang Islamisasi Nusantara. Padahal, ada pula teori Cina yang menyatakan bahwa Islam masuk Cina menurut pemahaman umum. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang didirikan Sultan Malik Al-Saleh sebelum memeluk Islam, namanya Maurah Silu. Pada tahun 1267 di Aceh, Ibnu Battuta dalam catatannya menyatakan bahwa ia pernah mengunjungi Samudra Pasai pada 1346. Ia juga menyatakan bahwa ketika mengunjungi Cina, ia melihat banyak kepala atau kapal-kapal kerajaan Pasai, menunjukkan relasi Samudra Pasai cukup luas. Tapi jauh sebelum berdirinya Samudra Pasai di Aceh, telah berdiri kerajaan Islam Prelak dan Pasai yang kemudian dipersatukan oleh Malik Al-Saleh menjadi kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Pasai hanyalah kerajaan kecil tradisional, sedang kerajaan Prelak sekarang Malaysia adalah kerajaan Prelak, adalah kerajaan Islam yang selalu berstig tegang karena perbedaan aliran Sunni dan Syiah. Kerajaan Islam Prelak memang kurang begitu populer di Indonesia. Justru kerajaan ini malah terkenal di Eropa karena tercantum dalam jurnal Marco Polo. Ia mengunjungi kerajaan Prelak pada tahun 1293. Di samping Samudra Pasai, kerajaan Islam lainnya adalah kerajaan Malaka. Kerajaan ini didirikan Paraswara, seorang pangeran Hindu dari kerajaan Sriwijaya yang melarikan diri dari kerajaannya karena Sriwijaya diserang oleh Majapahit. Awalnya rombongan Paraswara adalah rombongan yang jauh lebih maju timbang suku pribumi. Paraswara mengajarkan bercocok tanam kepada masyarakat pribumi. Karena keahliannya tersebut, ia diminta untuk menjadi raja Melaka. Sedangkan Islam masuk melalui perdagangan saat kerajaan Malaka sudah berdiri. Berawal dari 2 kerajaan besar Islam terawal, kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Di Jawa lahir kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan lahir kerajaan Banjar. Di Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kutai Kertanegara. Di Kalimantan Timur di Sulawesi lahir kerajaan Goa dan Talo. Dan di Kepulauan Maluku lahir kerajaan Ternate dan Tidore. Umumnya kerajaan-kerajaan Islam Kesultanan ini mengalami kemunduran karena datangnya pengaruh imperialisme dari barat yang dibawa oleh Imperium Spanyol. Adapun sebab lainnya adalah perpecahan atau perang saudara. Praktis keruntuhan Kesultanan Islam di Asia Tenggara terjadi karena perang saudara yang kemudian dimanfaatkan oleh pendatang dari Imperium Spanyol untuk menghancurkan mereka dengan politik adu domba. Kesultanan Islam Nusantara yang tampak jelas menjadi subjek imperialisme barat adalah Cirebon, Banten, Makassar, dan Ternate, Tidore. Mereka mendapat intervensi dari VOC dengan harapan mendapat kemenangan dalam perseteruan, tapi justru mereka yang sedang dimanfaatkan. Sedangkan reformasi Protestan, revolusi industri, dan revolusi Prancis, reformasi yang terjadi setelah abad pertengahan ini sebetulnya adalah gerakan yang hendak mengembalikan kekristenan pada orientasi Alkitab dengan iman
yang sesuai wahyu Allah. Reformasi meletus pada abad ke-16 di beberapa tempat berbeda. Pertama-tama terjadi di Jerman yang dipelopori Martin Luther, kemudian di Swiss, di Perancis, dan beberapa tempat lainnya seperti di Inggris. Tidak ketinggalan juga, pada akhirnya di Nusantara terjadilah perpecahan belah tersebut, sehingga banyak di wilayah-wilayah yang mengakibatkan umat Islam masuk agama lain, sehingga muncullah istilah untuk menyatukan Nusantara atau Indonesia, dibuatlah oleh pejuang-pejuang kita agar terus terjaga meskipun berbeda-beda, ialah dengan sebutan Pancasila. Semoga Pancasila terus mempererat hubungan kita meskipun memiliki masa kelam pada dulunya. Namun para pejuang kita mempertahankan itu semua demi Indonesia meskipun berbeda agama, berbeda budaya, dan berbeda daerah. Terima kasih telah melihat video ini dan mendengarkan cerita dari kami. Sejarah ini diambil dari buku Sejarah Dunia Lengkap, dari manusia pertama hingga Perang Dunia Kedua, karangan Miftahuddin.